Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Cucun Sunaingsi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan dan juga rekan-rekan semua yang saya banggakan. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai manajemen sarana prasarana pendidikan. Saya Ira Nulena dengan NIM 2206547 dan rekan saya Amelia Jara dengan NIM 2207912 dan Anissa Yundasari dengan NIM 2200273 dan Nida Mahjatul dengan NIM 2202552. Di mana pada pematerian ini akan membahas mengenai pengertian sarana prasarana pendidikan, dan kedua, konsep dasar manajemen sarana prasarana pendidikan, yang ketiga, prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan, yang keempat, jenis sarana prasarana pendidikan, yang kelima, standar sarana prasarana pendidikan, keenam, perencanaan sarana prasarana pendidikan, yang ketujuh, pengadaan, penyimpanan, inventarisasi dan penghapusan sarana prasarana pendidikan, dan yang terakhir, masalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Baik, untuk mengefektifkan waktu, materi yang pertama akan disampaikan oleh Anissa Yundasari. Pengertian manajemen sarana dan prasarana. Manajemen adalah sebuah proses dalam perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks dunia pendidikan, yang dimaksudkan adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pendidikan itu sendiri. Adapun prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pengajaran, seperti halaman, kebun, taman sekolah, dan jalan menuju sekolah. Jika prasarana itu dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar, seperti taman sekolah, untuk mengajarkan biologi, atau halaman sekolah menjadi lapangan olahraga, maka komponen tersebut berubah posisi menjadi sarana pendidikan. Dengan demikian, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur serta menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal dan berarti. Konsep dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan melibatkan serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memastikan bahwa fasilitas pendidikan seperti bangunan sekolah, peralatan, dan lingkungan beroperasi dengan efisien, aman, dan memberikan kondisi yang mendukung proses pembelajaran. Beberapa konsep dasar dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan meliputi: yang pertama, perencanaan. Perencanaan adalah langkah pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan. Perencanaan melibatkan identifikasi kebutuhan, tujuan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengelola dan mengembangkan fasilitas pendidikan, yang di dalamnya mencakup perencanaan jangka pendek dan jangka panjang untuk memastikan fasilitas sesuai dengan tuntutan masa depan. Yang kedua, pemeliharaan. Pemeliharaan adalah tindakan menjaga dan merawat sarana dan prasarana agar tetap berfungsi dengan baik, yang di dalamnya mencakup perbaikan rutin, perawatan, dan pemantauan kondisi fisik bangunan dan peralatan. Pemeliharaan yang baik membantu memperpanjang umur pakai fasilitas dan menghindari kegagalan yang dapat mengganggu pembelajaran. Yang ketiga, pengawasan. Pengawasan melibatkan pemantauan serta pengendalian terhadap penggunaan fasilitas, yang di dalamnya mencakup pemantauan keamanan, tata tertib penggunaan, serta pengendalian akses ke area yang sensitif. Pengawasan juga dapat berhubungan dengan penegakan peraturan dan kebijakan yang berlaku di sekolah. Yang keempat, keamanan. Keamanan adalah aspek penting dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yang di dalamnya mencakup upaya untuk melindungi siswa, staf, dan fasilitas dari potensi bahaya, termasuk kebakaran, bencana alam, atau tindakan kriminal. Sistem keamanan, perencanaan evakuasi, dan pelatihan darurat adalah contoh tindakan yang dapat diambil. Yang kelima, pengembangan berkelanjutan. Pengembangan berkelanjutan mengacu pada upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan fasilitas pendidikan seiring berjalannya waktu, yang di dalamnya meliputi perluasan fasilitas, peningkatan teknologi, dan peningkatan infrastruktur yang mendukung pembelajaran. Pengembangan berkelanjutan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan dan efisiensi energi.
Materi selanjutnya yaitu mengenai prinsip manajemen sarana prasarana pendidikan. Prinsip dasar manajemen sarana dan prasarana pendidikan, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan di sekolah. Menurut Mbak Fadal, terdapat 5 prinsip. Yang pertama, prinsip pencapaian tujuan. Manajemen sarana prasarana dapat dikatakan berhasil apabila fasilitas sekolah itu selalu siap pakai setiap saat ketika ada personil sekolah yang akan menggunakannya. Dengan begitu, sarana prasarana sekolah dapat berfungsi secara optimal sehingga dapat menunjang ketercapaian tujuan pendidikan yang diinginkan. Selanjutnya, prinsip efisiensi. Hal yang perlu dilakukan untuk menunjang prinsip efisiensi diantaranya adalah pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana sekolah yang sudah ada sehingga sarana dan prasarana sekolah terawat dan dapat tahan lama. Selanjutnya, prinsip administratif. Prinsip administratif berarti semua perilaku pengelolaan sarana prasarana pendidikan hendaknya selalu memperhatikan undang-undang peraturan, instruksi, pedoman yang ada. Selanjutnya, prinsip kejelasan tanggung jawab. Pada hal ini diperlukan pembagian tugas yang jelas sehingga setiap orang bertanggung jawab akan tugasnya masing-masing. Selanjutnya, prinsip kekoefisien. Prinsip kekoefisien berarti manajemen sarana dan prasarana pendidikan di sekolah hendaknya terrealisasikan dalam bentuk proses kerjasama di sekolah yang sangat kompak. Selanjutnya, mengenai jenis sarana prasarana pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan memiliki 3 aspek. Yang pertama ada aspek tanah. Nah, aspek tanah berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut, luas, sempit, ramai, kumuh, dan lain-lain. Selanjutnya ada aspek bangunan, seperti kondisi gedung tersebut. Dan yang ketiga ada aspek perabotan penunjang pendidikan, seperti meja, kursi, papan tulis, alat peraga, dan lainnya. Sukirman menjelaskan bahwa ditinjau dari fungsi atau perannya terhadap proses belajar mengajar, sarana pendidikan dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada alat pelajaran, merupakan alat yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, misalnya buku, alat tulis, dan alat praktik lainnya. Selanjutnya ada alat peraga, merupakan alat pembantu pendidikan dan pengajaran, dapat berupa peralatan-peralatan atau benda-benda yang mudah memberi pengertian kepada siswa, dari yang abstrak sampai dengan yang konkret, misalnya OHP dan LCD. Selanjutnya ada media pengajaran, merupakan sarana pendidikan yang digunakan sebagai perantara dalam proses belajar mengajar untuk lebih mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pendidikan. Materi selanjutnya yaitu mengenai standar sarana dan prasarana pendidikan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang sarana dan prasarana pendidikan untuk jenjang SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA, disebutkan bahwa pertama, SD atau MI harus memiliki sarana dan prasarana minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar. Kedua, SD atau MI yang memiliki 6 rombongan belajar disediakan untuk melayani maksimum 2.000 penduduk, artinya hanya melayani 1 desa atau kelurahan. Ketiga, pada wilayah yang berpenduduk lebih dari 2.000 penduduk dapat melakukan tambahan sarana dan prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD atau MI. Dan yang terakhir, keempat, pada satu kelompok pemukiman permanen atau terpencil dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000 penduduk harus terdapat 1 SD atau MI yang melayani dengan jarak tempuh maksimum 3 km melalui lintasan yang tidak membahayakan. Selanjutnya yaitu luas minimum lahan standar sarana dan prasarana. Di antaranya, pertama, lahan harus terhindar dari potensi bahaya, baik itu mengancam kesehatan maupun keselamatan jiwa, serta harus memiliki akses penyelamatan dalam keadaan darurat. Artinya, fasilitas pendidikan seperti sekolah harus memenuhi persyaratan untuk memastikan agar terhindar dari bahaya, baik itu mengancam kesehatan maupun keselamatan jiwa, siswa, dan staf sekolah, serta harus memiliki akses ketika berada dalam kondisi darurat. Orang-orang yang berada dalam fasilitas tersebut bisa dievakuasi dan diberikan bantuan secara cepat dan efisien. Selanjutnya, kedua,
kemiringan lahan kurang dari 15% dan tidak berada dalam sempadan sungai dan jalur kereta api. Dan selanjutnya, ketiga, lahan harus terhindar dari gangguan-gangguan seperti pencemaran air, kebisingan, dan pencemaran udara. Nah, selanjutnya yaitu tata bangunan gedung. Di antaranya, pertama, koefisien dasar bangunan maksimum 30%. Apa sih koefisien dasar bangunan itu? Jadi, koefisien dasar bangunan adalah angka yang mengukur perbandingan antara luas dasar bangunan dengan luas total lahan di mana bangunan tersebut akan dibangun. Jadi, gedung sekolah tidak boleh lebih dari 30% sesuai dengan total lahan yang tersedia untuk membangun sekolah tersebut. Hal ini bisa berdampak pada keamanan, estetika, dan fungsionalitas wilayah lahan. Kedua, koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan gedung harus sesuai dengan peraturan pemerintahan daerah. Dan terakhir, ketiga, jarak bebas bangunan. Nah, artinya setiap bangunan harus memiliki jarak masing-masing, seperti halnya sekolah harus memiliki jarak di antara bangunan-bangunan yang lainnya. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Nah, adapun langkah-langkah dalam proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, menetapkan tujuan-tujuan awal mengenai keperluan pendidikan. Nah, ketika merencanakan sebuah gedung sekolah, kita harus menentukan tujuan mana yang ingin dicapai. Tujuan apa sih yang ingin dicapai? Misalnya, penambahan fasilitas-fasilitas atau fitur-fitur khusus yang mendukung dalam proses pembelajaran. Kedua, menyesuaikan keperluan pendidikan dengan keadaan masyarakat. Maksudnya, ketika merencanakan keperluan pendidikan, baik itu fasilitas ataupun yang lainnya, harus bisa mempertimbangkan keadaan dan karakteristik di mana lembaga pendidikan itu berada. Ketiga, merencanakan program sekolah khusus sesuai dengan tujuan pendidikan. Misalnya, program sekolah khusus meningkatkan literasi anak-anak atau siswa dengan mengadakan perpustakaan yang baik, program membaca, ataupun program-program lainnya. Keempat, merencanakan ketetapan susunan tindakan yang harus dicapai dari tujuan yang telah direncanakan. Setelah itu, melaksanakan tindakan yang telah disusun dan melakukan evaluasi. Dan yang terakhir, ketujuh, merencanakan ulang apabila dalam evaluasi tersebut ada hal yang perlu ditambahkan ataupun dikurangi. Materi selanjutnya itu syarat perlengkapan sekolah. Yang pertama, keadaan bahan baku atau material harus kuat, tetapi ringan dan tidak membahayakan keselamatan siswa. Kedua, konstruksi harus diatur sesuai dengan kondisi siswa. Maksudnya, segala perlengkapan sekolah harus dibuat dan diatur untuk memenuhi kebutuhan, kenyamanan, dan keselamatan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, materi yang terakhir yaitu tentang syarat-syarat perabot sekolah. Nah, yang pertama yaitu perabot sekolah harus sesuai dengan ukuran fisik pemakai, di mana ukuran fisik pemakai di sini yaitu siswa, agar pemakaiannya fungsionalitas dan efektif. Dan yang terakhir kedua, bentuk dasar dari perabot sekolah harus memenuhi syarat agar sesuai dengan aktivitas pembelajaran siswa. Nah, syarat-syarat ini bisa ditinjau dari segi ukuran fisik pemakai, keselamatan, kenyamanan, maupun fungsionalitas. Baik, untuk materi selanjutnya yakni pengadaan, penyimpanan, inventarisasi, dan penghapusan sarana-prasarana pendidikan. Di mana yang pertama ada pengadaan sarana dan prasarana pendidikan pada dasarnya merupakan usaha merealisasikan rencana pengadaan sarana dan prasarana yang telah disusun sebelumnya. Setiap usaha untuk mengadakan sarana dan prasarana tidak dapat dilakukan oleh kepala sekolah saja dan bendahara, akan tetapi dalam pelaksanaan pengadaan harus dilakukan bersama-sama agar pelaksanaannya lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya ada juga menurut Ari Kunto dalam bukunya menuliskan bahwa ada mengadakan perencanaan kebutuhan alat pembelajaran dilalui oleh beberapa tahap. Yang pertama, mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media pembelajaran dalam penyampaiannya. Selanjutnya ada yang kedua, apabila kebutuhan yang diajukan oleh guru-guru ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, maka harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Selanjutnya
yang ketiga, mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Yang keempat, ada mengadakan seleksi terhadap alat pelajaran atau media mana yang masih dapat dimanfaatkan. Selanjutnya yang kelima, mencari dana bila belum ada dana dalam pembuatan media pembelajaran. Selanjutnya yang keenam, ada menunjukkan seseorang untuk melaksanakan pengadaan alat. Demikian dapat disimpulkan bahwa dalam pengadaan barang atau peralatan di sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama ada pembelian, hadiah, tukar menukar, dan meminjam. Selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan menurut Darnyanto menyatakan beberapa prinsip manajemen penyimpanan peralatan dan perlengkapan pengajaran sekolah. Di antaranya yang pertama, semua alat-alat dan perlengkapan harus disimpan di tempat-tempat yang bebas dari faktor-faktor perusak seperti panas, lapuk, dan serangga. Selanjutnya juga, alat-alat harus mudah dikerjakan baik untuk penyimpanan ataupun pemakaian. Selanjutnya, mudah didapat bila sewaktu-waktu diperlukan. Yang keempat, semua penyimpanan harus diadministrasikan menurut ketentuan bahwa persediaan lama harus lebih dulu dipergunakan. Yang kelima, harus diadakan inventarisasi secara berkala. Yang keenam, tanggung jawab untuk pelaksanaan yang tepat dan tiap-tiap penyimpanan harus dirumuskan secara terperinci dan dipahami dengan jelas oleh semua pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa peralatan dan perlengkapan yang ada di sekolah ataupun madrasah yang lain harus disimpan dengan baik dan penuh tanggung jawab sehingga sewaktu-waktu jika kita memerlukan alat atau media tersebut dapat kita manfaatkan kembali. Selanjutnya ada inventarisasi. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah adalah mencatat semua sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah. Secara umum, kegiatan pencatatan semua sarana dan prasarana disebut dengan istilah inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan. Kegiatan tersebut merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Secara definitif, menurut Bafadal 2003, inventarisasi adalah pencatatan dan penyusunan daftar barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi meliputi 3 hal. Yang pertama ada pencatatan perlengkapan, pembuatan kode barang, dan yang ketiga pelaporan barang. Untuk selanjutnya ada penghapusan. Penghapusan adalah kegiatan meniadakan barang-barang yang dimiliki oleh lembaga dari daftar inventaris berdasarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang berlaku. Adapun tujuan dari penghapusan barang-barang yang itu mencegah atau membatasi kerugian terhadap barang yang memerlukan dana besar dalam pemeliharaannya, mencegah terjadinya pemborosan biaya, pengamanan perlengkapan yang tidak berguna lagi untuk kedepannya. Selanjutnya juga membebaskan lembaga dari tanggung jawab pemeliharaan dan pengamanan, meringankan beban inventaris juga tentunya. Selanjutnya, menurut Ari Kunto, menyatakan bahwa barang-barang yang dapat dihapus dari daftar inventaris harus memenuhi salah satu atau lebih syarat-syarat yang berlaku. Syarat-syarat tersebut ialah yang pertama, dalam keadaan rusak berat yang tidak memungkinkan diperbaiki lagi. Jadi untuk barang-barang yang kerusakannya itu parah, maka dia harus melakukan penghapusan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya, perbaikan akan menelan biaya besar. Jadi ketika barang tersebut rusak dan ketika akan diperbaiki maka memerlukan biaya yang besar, maka daripada mengeluarkan dana yang besar, lebih baik kita melakukan penghapusan sarana dan prasarana tersebut. Selanjutnya yang ketiga adalah secara teknis dan ekonomis kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaannya. Selanjutnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekarang. Yang kelima, barang kelebihan jika disimpan dalam jangka waktu yang lama akan rusak. Selanjutnya ada penurunan efektivitas kerja, dan yang terakhir dicuri, terbakar atau musnah akibat bencana alam. Jadi daripada kita sibuk-sibuk untuk melakukan pemeliharaan ataupun perbaikan dan memerlukan biaya yang lebih tinggi, maka alangkah lebih baiknya kita melakukan penghapusan sarana prasarana tersebut. Selanjutnya, ketika akan penghapusan sarana prasarana pendidikan juga tidak langsung asal menghapus saja, akan tetapi dalam penghapusan sarana prasarana pendidikan terdapat beberapa tahap. Yang pertama, pemilihan barang yang dilakukan tiap tahun bersamaan dengan waktu untuk memperkirakan kebutuhan yang nantinya akan dibutuhkan. Selanjutnya, memperhitungkan faktor-faktor penghapusan ditinjau dari segi uang. Selanjutnya, membuat perencanaan. Yang keempat, membuat surat pemberitahuan terhadap barang-barang yang akan dihapus. Selanjutnya, mengadakan lelang, hibah, dan lain sebagainya. Yang keenam, disaksikan oleh atasan, kepala sekolah, dan bagian-bagian yang lainnya. Selanjutnya, yang terakhir, membuat berita acara mengenai pelaksanaan penghapusan sarana prasarana tersebut. Jadi, ketika kita akan menghapus sarana prasarana pendidikan, maka tidak langsung
dihapus begitu saja gitu ya. Akan tetapi ada beberapa tahap, dan tahap-tahap tersebut itu memang benar-benar harus kita lakukan. Selanjutnya ada masalah sarana dan prasarana pendidikan di sekolah dasar. Minimnya sarana dan prasarana di sekolah dasar merupakan masalah yang sangat penting dan juga berpengaruh terhadap proses pembelajaran, di mana dengan minimnya sarana dan prasarana ini membuat kegiatan pembelajaran di sekolah menjadi kurang maksimal dan bisa saja menghambat tujuan pembelajaran tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya tindak lanjut dari pemerintah, sekolah, lembaga pendidikan, dan juga orang tua siswa. Adapun masalah sarana dan prasarana pendidikan yang kami temukan di sekolah SD Negeri Sukaraja 2, di mana sekolah tersebut memiliki keterbatasan dalam penggunaan sarana dan prasarana pendidikan, seperti ruang kelas dan media pembelajaran yang masih saling bergantian dalam penggunaannya. Sehingga selama proses pembelajaran, peserta didik yang sekolah di SD Negeri Sukaraja 2 itu dibagi menjadi 2 sesi, di mana sesi yang pertama, peserta didik akan melakukan pembelajaran pada waktu pagi, dan pada sesi yang kedua akan dilaksanakan pada siang hari. Selain itu juga, lahan yang ada di sekolah tersebut juga bisa dibilang cukup terbatas gitu ya, sehingga ruang kelas juga masih terdapat kekurangan, sehingga diadakannya 2 sesi tersebut. Dan dari hal tersebut itu menjadi kendala yang cukup berpengaruh pada penggunaan sarana dan prasarana pendidikan yang dihadapi di SD Negeri Sukaraja 2. Selain itu juga hambatan dari penggunaan sarana dan prasarana pendidikan adalah keterbatasan media pembelajaran yang akan digunakan oleh guru sekolah dasar.